Anda semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang transformasi geometri. Oke, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian pernah mendengar sebelumnya tentang transformasi? Oke, mungkin sebagian kalian mengkaitkannya tentang film yang berjudul Transformer. Oke, ya, jadi transformasi geometri ini juga berhubungan masih dalam satu kata ya, tentang transformasi. Nah, kalau di film Transformers itu dia menceritakan tentang apa? Ya, dia menceritakan tentang perubahan mobil menjadi robot. Nah, jadi kata kuncinya itu ada di kata perubahan. Perubahan. Nah, di perubahan ini, kalau Transformers itu perubahannya mobil menjadi robot, nah kalau di sini transformasinya itu tentang geometri. Jadi dia berhubungan tentang geometri, yaitu nanti ada titik, garis, dan bidang. Nah, kalau transformer itu perubahan apa yang terjadi dari mobil menjadi robot? Ya, dia terjadi perubahan bentuk. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan transformasi geometri itu apa? Oke, jadi transformasi geometri itu bisa kita simpulkan sebagai perubahan suatu titik, garis, ataupun bidang geometri yang meliputi bisa perubahan posisi, perubahan ukuran, ataupun perubahan bentuk. Nah, ini adalah definisi dari transformasi geometri. Nah, transformasi geometri sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, dua bagian itu apa saja? Iya, ada yang namanya transformasi isometri, dan yang kedua ada non isometri. Apa yang membedakan bentuk dari transformasi geometri ini? Nah, kalau di transformasi isometri ini, yaitu transformasi yang bisa dikatakan tidak merubah bentuk, atau dengan kata lain, jika suatu titik, garis, atau bidang ditransformasikan, bentuk dan ukurannya itu akan sama. Nah, ini dinamakan transformasi isometri. Sedangkan non-isometri itu adalah kebalikannya, yaitu transformasi yang merubah bentuk. Ya, jadi ini jenis dari transformasi. Nah, selanjutnya transformasi geometri yang akan kita pelajari itu ada 4 jenis. Nah, jenisnya yang pertama itu ada yang namanya translasi. Yang kedua ada yang namanya refleksi, dan yang ketiga ada yang namanya rotasi, dan yang terakhir ada yang namanya dilatasi. Nah, ini adalah keempat jenis dari transformasi geometri yang akan kita pelajari. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya bisa kalian baca di dalam lembar kerja kalian. Di sana banyak sekali erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti untuk setiap 4 bentuk ini atau 4 jenis ini, kalian harus tahu di dalam kehidupan sehari-hari diterapkannya di dalam bidang apa, contohnya apa. Nanti kalian baca ada di dalam lembar kerjanya. Oke, langsung saja untuk selanjutnya kita bahas yang pertama. Di sini ada translasi. Nah, translasi atau nama lainnya itu ada pergeseran. Nah, translasi ini merupakan transformasi yang memindahkan titik, garis, atau bidang itu dengan arah dan jarak yang sama. Jadi kata kuncinya di sini arah dan jaraknya sama. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari salah satunya itu saat kalian bermain ke mall. Nah, kalian pasti pernah naik lift ya, lift yang berjalan itu. Nah, misalnya kalian ada di bawah. Nah, untuk ke atas kalian menaik lift. Nah, di sana apakah ketika kalian di
adalah arahnya atau posisi kalian, jaraknya ya. Nah, kalau arahnya pasti satu arah, kalau dia ke atas ya ke atas. Beda kalau dia turun berarti dia turun. Nah, itu salah satu penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi translasi ini ditandai oleh sebuah matriks transformasi, yaitu matriks kolom TAB. Nah, jadi translasi itu ditandai dengan matriks T, yaitu AB. Nah, A ini adalah komponen dari X, yang B itu adalah komponen dari Y. Nah, jadi simbolnya untuk translasi itu T dengan matriksnya itu A, AB, matriks kolom. Sebagai contohnya, nah di sini misalkan ada titik A, kita tuliskan ada titik A, koordinatnya berapa? Ya, koordinatnya 2,3. Nah, ini akan kita translasikan. Berarti nanti ada garis panah akan kita translasi dengan matriks kolom 3,1. Nah, akan menghasilkan, hasilnya ini akan berupa bayangan. Ya, karena kita translasi titik A, nah di sini akan muncul bayangan atau peta, nama lainnya. Bayangannya itu apa? Kita simbolkan dengan A aksen. A aksen, berapa titik-titiknya? Nah, kita cari. Karena tadi translasinya 3,1, 3 ini adalah komponen dari X. Nah, dan 1 itu adalah komponen dari Y. 3 di sini adalah positif karena dia merupakan komponen X, artinya dia adalah yang ada di sumbu X. Jadi dari titik A ini kita ambil berapa langkah di sini? 3 ya. Nah, dia positif berarti arahnya ke kanan. Berarti nanti ada 3 langkah. Ada 1, 2, 3 ke kanan. Lalu ada 1 itu komponen Y. Berarti kalau nggak ke atas dia ke bawah. Karena di sini positif, berarti dia ke atas arahnya. Nah, berhentilah dia di titik ini. Titik berapakah ini? Berarti bisa kita lihat di sini titiknya ada di 5,4. Berarti di sini ada A aksen. Hasil dari translasi 5,4. Oke. Nah, sekarang ambil LKS kalian, coba perhatikan gambar segitiga yang ada pada LKS kalian. Nah, di sana ada 3 titik ya, ada titik A, B, C. Coba kalian tuliskan koordinatnya dan hasil bayangan yang terjadi di sana. Oke, pause videonya dan tuliskan titik-titik yang ada pada LKS itu. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke slide sudah kalian tuliskan. Nah, berarti untuk translasi ini bentuk umumnya bisa kita tuliskan seperti ini. Jika ada A, titiknya X, Y, itu ditranslasi dengan TAB. Nah, dia akan menghasilkan bayangan A aksen, berarti nanti X-nya juga X aksen, Y aksen. Nah, atau untuk mendapatkan A aksen, Y aksen ini, bisa kita tuliskan A aksen, X aksen, Y aksen, itu akan sama dengan, bagaimana rumusnya? Nah, untuk menjadi 5,4, coba kalian perhatikan. Ini komponen sumbu X, yang ini sumbu X-nya ya, 2. Ini di sumbu X, berarti ada 2 dan 3, ini hasilnya 5, berarti di jumlah. Nanti ada komponen sumbu Y-nya, 3 dan 1, hasilnya 4, berarti dijumlahkan. Nah, berarti di sini kita temukan matriks untuk translasi itu X aksennya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, inilah untuk memperoleh tadi A aksen. Nah, ini bisa kita bolak-balik sama seperti konsep matriks sebelumnya. Berarti kalau untuk memperoleh A, X, Y itu
itu hasilnya nanti akan sama dengan apa? Kita pindahkan X aksen kurang A, Y aksen kurang B. Ini kalau yang ditanya titik asalnya. Kalau yang pertama kan adalah bayangannya. Nah, atau bisa juga kalau yang ditanya translasinya, yaitu AB. Jadi matriksnya bagaimana? Ya, ada X aksen dikurang X, Y aksen dikurang Y. Nah, ini untuk memperoleh titik apa? Translasinya. Nah, ini adalah konsep dari translasi. Bisa kalian lengkapi LKS yang sudah kalian print, isikan pada kolom-kolom yang kosong dengan informasi yang sudah kalian peroleh. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini tentukan hasil translasi masing-masing titik sudut segitiga ABC dengan koordinat ABC-nya dengan translasi T. Nah, di sini lukislah bayangannya. Berarti selain kita mencari titik-titik hasil translasinya, kita disuruh untuk melukiskannya. Jadi untuk menentukan translasi itu bisa dengan menggunakan matriks, bisa menggunakan gambar. Nah, di sini kita cari dulu dia menggunakan matriks. Kalau dengan menggunakan matriks, kita tuliskan berarti tadi untuk menentukan A, di sini titik A ya, berarti ada A aksen, X aksen, Y aksennya itu dengan apa rumusnya? Ada X tambah A, Y tambah B. Kita masukkan A-nya tadi titiknya min 1, 2. Berarti di sini min 1, 2 ditambah dengan translasinya berapa? Iya, ada 1 min 2. Hasilnya ada 0 dan 0. Oke, 0,0. Berarti A aksennya nanti di titik 0,0. Lalu yang berikutnya ada B aksen, X aksen, Y aksen sama dengan, langsung aja kita masukkan angkanya. B itu 0,3. Berarti nanti ditambah dengan translasinya 1 min 2. Hasilnya berarti ada 1, 3 tambah min 2, 1. Berarti nanti titiknya ada di koordinat 1, 1. Lalu C aksen, X aksen, Y aksen. Nah, C-nya itu ada di titik 21. Berarti nanti ditambah dengan translasinya ya. Translasinya yaitu 1 min 2. Hasilnya berapa? Ya, 2 tambah 1, 3. 1 tambah min 2, ini 1. Ini adalah hasil bayangan yang diperoleh dengan cara matriks. Nah, sekarang kita lukiskan bayangannya itu ke dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, langsung saja kita masukkan titik A-nya. Titik A-nya berapa? Min 1,2. Min 1,2 berarti titik A. B. Ini titik A. Lalu yang B-nya 0,3. Berarti di atas ini. Lalu satu lagi C-nya 2,1. Nah, ini adalah titik C. Kalau kita hubungkan, dia nanti menjadi segitiga. Ini menjadi segitiga ya, ini titik B. Nah, kita akan mentranslasikannya. Translasinya itu dengan translasi 1,2, berarti dari titik A. 1 itu positif, berarti kemana? Ke kanan. Jadi nanti titik A-nya bergeser ke kanan 1, min 2 negatif. Berarti sub Y-nya ke bawah. Berarti ada kita hitung 1, 2. Makanya titik A itu ada di mana? Ada di 0,0. Ini A, A aksen. Nah, lalu yang titik B sama 1, min 2.
tambah B, gitu kan? Nah, tapi karena ini berupa garis, jadi X dan Y-nya itu tidak kita ganti dengan angka. Beda kalau dengan titik. Kalau titik tadi kan dia mempunyai nilai X dan Y, berarti X dan Y-nya itu nanti kita ganti dengan angka. Tapi kalau untuk garis, dia tidak usah kita ganti, jadi ke dalam bentuk persamaan saja. Nah, yang kita substitusi hanya translasi AB-nya saja. Berarti nanti ada X aksen, Y aksen, itu ada X ditambah min 2 dan Y ditambah min 3. Seperti ini. Nah, kalau kita buatkan ke persamaan, berarti nanti munculnya gini. Ada X aksen sama dengan X dikurang 2. Nah, untuk X saja, ini X ya, berarti min 2-nya pindah kan? Jadinya X aksen ditambah 2. Lalu yang kedua persamaannya ada Y aksen sama dengan Y tambah 3. Nah, kita cari Y-nya saja. Y itu sama dengan Y aksen dikurang 3. Nah, kita dapat dua persamaan. Ada X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, X dan Y ini yang kita ganti ke persamaan garis. Persamaan garis tadi yang mana? Ada X tambah 2Y sama dengan 4. X-nya berapa persamaannya? X-nya yaitu ini. Ada X aksen tambah 2. Lalu ditambah 2, Y-nya yang mana? Y-nya yang ini. Ada Y aksen dikurang 3. Sama dengan 4. Nah, berarti sudah tinggal kita operasikan aljabarnya. Jadinya ada X aksen tambah 2 ditambah 2Y aksen dikurang 6 sama dengan 4. Ini dikali ke dalam ya. Jadi nanti jadinya X aksen tambah 2Y aksen, ini 2 kurang 6, min 4 sama dengan 4. Atau X aksen tambah 2Y aksen sama dengan 4 ditambah 4. Jadinya nanti X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, ini boleh dipindahkan jadinya X tambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Nah, inilah hasil bayangan garis yang telah ditranslasikan.